Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, welcome to my YouTube channel Putri Ardifa. Kali ini saya akan membahas pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 7 pada buku English for Nusantara. Nah, ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum Merdeka. Dan saya akan melanjutkan pembahasan pada chapter 4 yang berjudul My School Activities. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada unit 2 ya, My Online Class. Untuk pembahasan chapter 4 yang unit 1 ada pada video yang sebelumnya. Kalian bisa cek di deskripsi di bawah ini. Nah, di sini pada section 1, say what you know. Katakan apa yang kamu ketahui. Di sini ada gambar pada 4.4 ini ya. Di sini ada gambar seorang siswa sedang melakukan pembelajaran online ya. Kalian bisa jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Look at the picture 4.4. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, di sini mereka sedang melakukan pembelajaran secara online ya. Kita ingat ketika pandemi melanda negeri kita, semua aktivitas pembelajaran dilakukan secara online ya atau daring. Jawaban untuk yang pertanyaan pertama, di sini kita bisa jawab they are learning online ya. Mereka sedang belajar secara online. Untuk pertanyaan yang kedua, do you have online class? Apakah kamu ada kelas online? Nah, kalau sekarang mungkin ada tapi hanya beberapa ya, tidak seperti waktu pandemi kala itu. Kalian bisa jawab di pertanyaan yang nomor 2 ini. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, if do you, maksudnya di sini kalau kamu ada online class, does your online class have learning rules? Apakah kelas onlinemu memiliki peraturan pembelajaran secara online? Nah, di sini kalian bisa jawab sesuai dengan aturan kelas online kalian ya. Saya akan langsung menuju ke aktivitas yang berikutnya pada section 2, reading and viewing. Untuk poin A, match the picture with suitable activities. Cocokkan gambar dengan aktivitas yang sesuai. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Beberapa gambar atau kegiatan yang dilakukan ketika kita melakukan pembelajaran online ya. Di sini pada gambar yang pertama, what do you think about this picture? Di situ dia sedang mengacungkan tangan ya. Jadi di sini kita bisa tarik garis mengacungkan tangan itu adalah raise hand. Untuk gambar yang kedua, what is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Di situ dia terlihat sedang mencatat ya. Mencatat itu berarti take note nih. Gambar yang ketiga, what do you think about this picture? Nah, perempuan ini sedang apa? Dia sedang memperhatikan penjelasan ya. Jadi untuk memperhatikan itu kita pilih yang pay attention. Lanjut gambar yang di bawahnya, gambar yang nomor 4. Nah, what is he doing? Apa yang sedang dia lakukan? Di situ dia sedang mengikuti pembelajaran online ya. Kemudian suaranya ini dimatikan. Jadi jawaban yang sesuai dengan gambar tersebut adalah mute the microphone. Mematikan mikrofon. Kemudian gambar yang berikutnya. Nah, ini ada gambar pembelajaran online seperti Zoom itu ya. Di situ ada beberapa gambar siswa yang ikut pembelajaran online. Kameranya itu menyala ya, karena tampak beberapa murid yang mengikuti. Jadi kita pilih pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah yang turn on the camera, menyalakan kamera. Sedangkan yang terakhir ini menge-share atau membagikan layar ya. Kita pilih yang share screen. Lanjut pada activity pada poin B, read the text about Ibu Ayu's online classroom. Bacalah teks berikut ini yang berjudul Kelas Online Ibu Ayu. Ibu Ayu teaches English every Tuesday and Thursday. Bu Ayu mengajar bahasa Inggris setiap hari Selasa dan hari Kamis.
During the pandemic, Ibu Ayu taught English online. Selama pandemi, Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris secara online. She used a video conferencing application. Dia menggunakan aplikasi video konferensi. Ibu Ayu met and talked with her student virtually. Ibu Ayu bertemu dan berbicara dengan muridnya secara virtual. She also explained the materials and has a discussion with her student. Dia juga menjelaskan materi dan berdiskusi dengan muridnya. The student felt very happy and excited to learn English online. Murid-murid sangat senang dan antusias untuk belajar bahasa Inggris secara online. Sometimes the students spoke at the same time. Terkadang murid-murid berbicara pada waktu yang bersamaan. In a video conferencing application, speaking at the same time make the class noise. Pada aplikasi video conference, berbicara pada waktu yang bersamaan itu membuat kelas terasa gaduh. Ibu Ayu talk about making rules for online learning. Ibu Ayu berpikir tentang membuat peraturan di kelas online-nya. Nah, di sini ada bacaan tentang Ibu Ayu's online class dan di bawahnya ini ada pertanyaan yang berhubungan tentang bacaan di atas ya. Oke, kita jawab saja untuk yang nomor 1. Why does Ibu Ayu teach English online? Mengapa Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris secara online? Di situ tadi dijelaskan dia mengajar bahasa Inggris secara online karena ada pandemi ya, during the pandemic. Jadi di sini kita bisa jawab because of the pandemic time. Yang nomor 2, how many times does Ibu Ayu teach English in a week? Berapa kali Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris dalam seminggu? Nah, di sini Bu Ayu mengajar bahasa Inggris pada hari Selasa dan hari Kamis ya. Jadi Bu Ayu mengajar seminggu itu 2 kali, twice a week. Kita bisa tuliskan seperti ini. Twice a week itu 2 minggu sekali ya. Yang nomor 3, what type of application does Ibu Ayu use in teaching online? Jenis aplikasi apa yang Ibu Ayu gunakan pada saat mengajar online? Nah, di sini tadi dia mengatakan dia menggunakan video conferencing ya. Jadi di sini kita tuliskan saja a video conferencing application. Untuk yang nomor 4, what activities does Ibu Ayu do in online learning? Aktivitas apa yang Ibu Ayu lakukan pada kelas pembelajaran online? Nah, di sini tadi dia berbicara dan bertemu dengan muridnya, kemudian menjelaskan materi dan berdiskusi ya. Sehingga kita bisa tuliskan jawabannya. She meets, talk, discuss with her student, and explain materials. Yang nomor 5, do you think Ibu Ayu needs to make online learning rules? Apakah kamu pikir Bu Ayu perlu untuk membuat peraturan pembelajaran online? Explain. Jelaskan mengapa Ibu Ayu membutuhkan itu. Nah, di sini tadi kalau melakukan pembelajaran online itu mereka sering berbicara secara bersamaan ya. Murid-muridnya itu sering berbicara secara bersamaan sehingga mengganggu aktivitas pembelajaran. Jadi di sini perlu atau tidak untuk membuat peraturan kelas online? Nah, itu dirasa perlu ya. Kita tuliskan saja yes. Nah, untuk penjelasannya mengapa peraturan kelas online itu perlu dibuat ya karena biar kelasnya itu tidak gaduh ya, because sometimes the class is too noise, karena terkadang kelasnya itu terlalu berisik, terlalu gaduh. Lanjut pada poin D, masih di Ibu Ayu's online class. Nah, di sini ada gambarnya ketika Ibu Ayu melakukan video pembelajaran online ya. Read Ibu Ayu's rules for an online classroom. Di sini Ibu Ayu menjelaskan peraturan pembelajaran online di kelasnya. Andre and Pipit, can you turn on your camera? Andre dan Pipit, dapatkah kamu menyalakan kameramu? Nah, di sini siapa ini sedang sing a song, sedang bernyanyi. Kemudian ada Galang yang sedang bermain sendiri. Nah, di sini Andre dan Pipit disuruh untuk menyalakan kameranya ya. Students, turn off your microphone. Murid-murid, matikan mikrofonmu. Nah, di sini
Bu Ayu memerintahkan kepada muridnya untuk mematikan mikrofonnya. Before we start the class, let's talk about classroom rules. Sebelum kita memulai kelas, mari kita membicarakan peraturan kelas. I'll share the rules. Aku akan membagikan peraturannya. Nah, di sini ada beberapa aturan di kelas online-nya Ibu Ayu. Yang pertama, join the class on time. Mengikuti kelas tepat waktu. Yang kedua, wear the school uniform. Menggunakan seragam sekolah. Yang ketiga, turn on your camera. Nyalakan kameramu. Turn off the microphone when it is not used. Matikan mikrofon ketika tidak digunakan. Kemudian yang nomor 5, use raise hand button to ask a question. Gunakan tombol acungkan tangan untuk menanyakan pertanyaan ya. Yang nomor 6, respect the teacher and classmate. Hargai guru dan teman-teman kelasmu. Nah, itu tadi merupakan peraturan kelas yang dibuat oleh Ibu Ayu. Lanjut pada poin E, choose the best answer for the following question based on Ibu Ayu rules for online class. Number 1 has been done for you. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya pilihan ganda ya. Berdasarkan peraturan kelas yang dibuat oleh Ibu Ayu. Oke, untuk yang nomor 1, how many rules does Ibu Ayu have for her online class? Berapa banyak peraturan yang dibuat oleh Ibu Ayu ketika dia membuat peraturan kelas. Nah, di sini tadi ada 6 peraturan ya. Jadi, kita bisa pilih yang B. Untuk yang nomor 2, when the student are not asking question, they bla bla bla. Ketika murid-murid tidak menanyakan pertanyaan, kalau murid-murid tidak menanyakan pertanyaan, berarti kan mereka tidak berbicara ya. Kalau mereka tidak berbicara, berarti diminta untuk mematikan mikrofon, yaitu yang C, turn off the mic. Untuk yang nomor 3, Andre wants to ask a question. He bla bla bla. Andre ingin menanyakan sebuah pertanyaan. Dia harus apa? Nah, kalau ingin mengajukan pertanyaan, dia harus menggunakan raise hand button. Untuk yang nomor 4, Galang wears bla 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 to study English online. Nah, kalau lihat di peraturan Ibu Ayu tadi, murid-murid harus menggunakan seragam untuk mengikuti kelas online-nya. Jadi, pilihan yang tepat adalah yang C. Dan untuk yang nomor 5, which one is not an example of respecting others in online class? Manakah contoh di bawah ini yang tidak menghargai orang lain di kelas online? Nah, kalau tadi kan Bu Ayu meminta untuk menghargai guru dan teman-teman kelasnya ya. Nah, di bawah ini contoh yang tidak menghargai orang lain itu adalah pada pernyataan yang A. Unmuting the microphone and speaking loudly. Tidak mematikan mikrofon dan berbicara dengan keras. Nah, itu bisa mengganggu kelas ya, dan mengganggu yang lain. Kita lanjut pada section 3, reading and viewing. Read an online chat between Pipit and Monita. They talk about some tips to stay focused during online learning. See the word box. Nah, di sini ada percakapan chatting ya antara Pipit dan Monita. Hi Monita, hi Pipit. Bu Ayu advise me to stay focused on online learning. Bu Ayu memberiku nasihat agar fokus pada pembelajaran online. You know, I'm easily distracted. Can you give me some tips? Tahukah kamu, aku mudah sekali terganggu. Dapatkah kamu memberiku beberapa tips? Wait a second. Tunggu sebentar. I'll send you an infographic. Hope it can help you. Aku akan mengirimmu infografik dan berharap itu bisa membantumu. Nah, di sini ada infografik tentang tips untuk belajar online ya. Oke, langsung saja saya lanjutkan pada poin B. Answer the following question based on Pipit and Monita's chat. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan percakapan Pipit dan Monita. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, why does Pipit ask for some tips from Monita? Mengapa Pipit meminta beberapa tips dari Monita?
Di sini Pipit meminta tips dari Monita supaya dia fokus untuk belajar online. Pipit wants to stay focused on online learning. Untuk yang nomor 2, does Monita explain the tips on the chat? Apakah Monita menjelaskan tipsnya di percakapan tersebut? Di percakapan ini Monita tidak menjelaskan ya, dia hanya mengirim gambar tentang infografik mengenai tips belajar online. Jadi yang nomor 2 kita bisa jawab, no, she only sends an infographic about it. Nomor 3, mention the tips from the infographic that you want to do. Sebutkan tips dari infografik yang ingin kamu lakukan. Nah, di sini ada beberapa tips ya. Kalian bisa pilih salah satu tips apa yang ingin kalian lakukan pada pembelajaran online kalian. Sehingga jawaban yang nomor 3 ini opsional ya, sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa pilih salah satu dari tips tadi. Nah, untuk yang nomor 4, what activities does Ibu Ayu do in online learning? Aktivitas apa yang Ibu Ayu lakukan di pembelajaran online? Untuk pertanyaan yang nomor 4, what activities does Ibu Ayu do in online learning? Aktivitas apa yang Ibu Ayu lakukan di kelas pembelajaran online? Nah, ini berhubungan dengan bacaan yang sebelumnya tadi ya. Ibu Ayu berdiskusi kepada muridnya, kemudian menjelaskan materi, begitu ya. Kita bisa jawab seperti ini. Meet, talk, discuss with her student, and explain material. Dan yang nomor 5, do you find similarities between Monita's tips and Ibu Ayu's online rules? What are they? Apakah kalian menemukan kesamaan antara tips dari Monita dan peraturan kelas dari Ibu Ayu? Nah, apakah itu kalian bisa sebutkan di sini? Kita lihat di sini. Nah, di sini untuk tips dari Monita yang pertama adalah I have an online class schedule. Nah, dia harus ada jadwal kelas online. Yang kedua, I show up on time. Tepat waktu ya, mengikuti pembelajaran online secara tepat waktu. Kemudian yang ketiga, I study in a comfortable and quiet place. Belajar di tempat yang nyaman dan sepi. I wear uniform. Nah, ini juga sama menggunakan seragam seperti peraturan dari Ibu Ayu. Kemudian I take notes for important information. Menulis catatan untuk informasi yang penting. Berikutnya, I mute my microphone while listening. Aku mematikan mikrofon ketika mendengarkan. Nah, ini juga sama seperti peraturan dari Ibu Ayu. Kemudian yang berikutnya, I unmute my microphone for talking. Aku menyalakan mikrofon ketika berbicara. Dan yang terakhir, I participate actively. Aku berpartisipasi aktif di pembelajaran online. Nah, kalau ada kesamaan atau tidak, kita bisa lihat dari aturan tadi ada beberapa kesamaan ya. Yaitu apa saja? Nah, ini tadi tepat waktu, kemudian menggunakan seragam, mematikan mikrofon itu ya. Itu adalah beberapa kesamaan tips dari Monita dan peraturan dari Ibu Ayu. Oke, lanjut pada poin C. Pada worksheet 4.18. Nah, di sini based on the infographic above, berdasarkan infografik yang ada di atas, give a cross on thumbs up sign. Beri tanda apa ini? Tanda jempol yang mengarah ke atas itu ya untuk statement atau pernyataan yang sesuai dengan tips atau beri tanda pada jempol yang mengarah ke bawah untuk pernyataan yang tidak sesuai. Nah, di sini untuk pernyataan yang pertama, create a schedule to remind you, join the class on time. Buat jadwal untuk mengingatkanmu untuk mengikuti kelas online. Nah, ini sesuai ya, jadi kita pilih yang jempol ke atas ini. Kita silang yang jempol ke bawah. Nah, yang berikutnya nomor 2, pernyataannya adalah you can wear pajamas or any clothes that you want. Kamu bisa menggunakan piyama atau beberapa pakaian yang lain yang kamu inginkan. Nah, kalau kita mengikuti pembelajaran online itu harus menggunakan seragam ya. Jadi yang nomor 2 ini yang kita silang adalah yang jempol ke atas ini ya. Nah, seperti ini. Untuk yang nomor 3,
Do not discuss or talk about things not related to the lesson in online class. Jangan mendiskusikan hal lain yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran di kelas online. Nah, ini benar ya. Jadi, kita pilih kita silang yang jempol ke bawah seperti ini. Karena pernyataan itu benar. Kemudian yang nomor 4, you don't have to take notes in online class. Kamu tidak boleh mencatat di kelas online. Nah, kita harus membuat catatan ya tentang informasi penting yang ada di pembelajaran online. Jadi pernyataan yang nomor 4 ini tidak sesuai ya. Yang kita silang adalah yang hijau. Untuk yang nomor 5, online class is the same as the offline class. Kelas online itu sama dengan kelas offline. Tentu saja berbeda ya, karena di pembelajaran online itu kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, secara virtual saja. Tapi kalau di offline, itu kita bisa langsung bertatap muka. Jadi, pernyataan yang nomor 5 ini tidak sama ya. Jadi, kita pilih kita silang yang warna hijau. Section 4, Language Focus. Pada section 4 ini kita fokus pada kebahasaan ya. In online learning, sometimes our teacher request us to do something. Pada kelas pembelajaran online, kadang-kadang guru kita meminta kita untuk melakukan sesuatu. For example, contohnya, turn off the microphone. Matikan mikrofonnya. Switch on the camera. Nyalakan kameranya. Or be quiet. Atau disuruh diam ya. Nah, the teacher might say, could you or could you please. Guru juga bisa mengatakan could you atau could you please. Dapatkah kamu ya. Could you itu artinya dapatkah kamu. Kalau could you please ini juga sama, hanya ada tambahan tolong ya, please. At the beginning of his or her request, pada awal permintaannya. Misalnya disuruh mematikan mikrofon, gurunya mengatakan, could you turn off the microphone? Atau bisa juga ketika gurunya meminta untuk menyalakan kamera, could you please switch on the camera? Begitu ya. Nah, kita lihat tabel 4.5. Ada expression, ini ekspresinya, kemudian untuk function ini fungsinya, example ini contoh ya. Untuk expression could you dan could you please. Ini fungsinya untuk mengekspresikan kesopanan, ya, kesopanan kita kepada orang lain. In a formal situation, pada situasi yang formal, seperti di situasi dalam kelas. Contohnya, could you turn off the microphone? Dapatkah kamu mematikan mikrofon? Atau yang kedua, could you switch on the camera? Dapatkah kamu menyalakan kamera? Atau contoh yang ketiga, could you be quiet please? Dapatkah kamu diam? Nah, untuk ekspresi berikutnya, ada ekspresi can you dan can you please. Nah, di sini ya bedanya. Yang pertama itu menggunakan could, yang kedua menggunakan can. Nah, bedanya kalau can ini ekspresinya informal. Informal ini bisa kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman sebaya kita ya. Contohnya, can you give me some tips? Dapatkah kamu memberiku beberapa tips? Nah, seperti percakapan Monita dan Pipit tadi. Kemudian bisa juga, can you call me back later? Dapatkah kamu menelponku kembali? Can you tell me again about our online learning schedule tomorrow? Dapatkah kamu memberitahuku kembali tentang jadwal pembelajaran online besok? Jadi ini perbedaan dari could you dan can you ya. Next, pada activity A, pada worksheet 4.19. Nah, di sini kalian diminta untuk mengurutkan ya. Di sini kan masih secara acak kalimatnya. Kalian diminta untuk mengurutkan kalimat di bawah ini menjadi susunan kalimat yang tepat. Nah, contoh yang nomor 1, ada kata send, ada kata link, ada kata can, ada kata they, dan you. Nah, di sini materinya masih tentang can you dan could you tadi ya. Nah, kalau kita urutkan, contoh nomor 1 ini menjadi kalimat, can you send me the link? Dapatkah kamu mengirimkan aku linknya?
Nah, kalau yang nomor 2, kita lihat di sini ada kata turn, ada microphone, ada could, ada the, ada you, ada tanda tanya, dan ada on. Nah, kira-kira urutan yang tepat bagaimana? Untuk yang nomor 2, kita bisa menyusun kalimat tersebut menjadi, dapatkah kamu menyalakan mikrofonnya? Berikutnya untuk yang nomor 3, ada kata can read your text. Nah, susunan yang sesuai untuk nomor 3 itu adalah can I read your text? Dapatkah aku membaca teksmu? Dan untuk yang nomor 4, kita bisa menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yaitu could you write your answer in the chat box? Dapatkah kamu menuliskan jawabanmu di kolom percakapan? Dan yang nomor 5, kita susun kalimatnya menjadi can you share the picture in our group? Dapatkah kamu membagikan gambar di grup kita? Untuk yang poin B, pada worksheet 4.20, write a request for each situation. Tuliskan permintaan dari setiap situasi di bawah ini. Use the underline phrase. Change the pronoun if necessary. Number 1 has been done for you. Nah, di sini ada kalimat ya, ada situasi kalian diminta untuk membuat pernyataan menggunakan can dan could you menggunakan situasi di bawah ini. Misalnya nomor 1, you ask your friend to send a infographic file. Kamu meminta temanmu untuk mengirim file infografik. Nah, caranya kamu untuk ngomong kepada temanmu untuk minta infografik itu bagaimana? Nah, kamu bisa mengatakan, can you send an infographic file? Dapatkah kamu mengirim file infografik? Nah, di sini kita menggunakan yang can ya. Mengapa menggunakan can? Karena di sini berbicara dengan teman sebayanya. Untuk yang nomor 2, di sini situasinya, you request your classmate to send a copy of the class schedule to you. Nah, ini juga meminta kepada teman kelasmu. Meminta apa? Yaitu meminta jadwal kelas ya. Kamu ngomongnya bagaimana? Kalian bisa mengatakan, can you send a copy of the class schedule to me? Dapatkah kamu mengirimkan kepadaku salinan jadwal kelas? Untuk yang nomor 3, situasinya adalah you ask a friend to unmute his microphone. Kamu meminta kepada temanmu untuk mematikan mikrofonnya. Nah, di sini situasinya masih sama ya. Kita berbicara dengan teman kita menggunakan can. Kita bisa tuliskan can you unmute your microphone? Nah, untuk yang nomor 4, you request your teacher to help you how to do the homework. Nah, kalau yang situasi 4 ini, kamu minta kepada gurumu untuk membantu bagaimana cara mengerjakan PR-nya. Kalau yang nomor 4 ini karena situasinya kita berbicara dengan guru kita ya, jadi kita bisa menggunakan yang could dengan mengatakan, could you help me how to do the homework, please? Dapatkah kamu membantuku untuk mengerjakan PR? Tolong. Dan yang nomor 5, situasinya, you ask your classmate to reply to your chat quickly. Kamu meminta kepada teman kelasmu untuk membalas chatmu dengan cepat. Membalas percakapan ya. Chat itu percakapan tadi. Nah, karena ini berbicara dengan teman sekelas, jadi kita menggunakan yang can, yaitu dengan mengatakan, can you reply to my chat quickly? Dapatkah kamu membalas chatku dengan cepat?